Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Hari ini kita mulai di tema baru ya, tema 2 atau 3.B, dengan tema menyayangi hewan dan tumbuhan. Kita memasuki subtema 1, mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi disiapkan buku tematiknya, alat tulisnya, serta jangan lupa berdoa sebelum belajar agar dipermudah dalam memahami materi hari ini. Bu Guru mau bertanya, siapa yang suka membaca buku? Terutama buku dongeng, atau siapa yang suka dibacakan dongeng oleh ayah bunda? Nah, hari ini kita akan membahas tentang dongeng. Ada yang tahu apa itu dongeng? Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Menurut pengertian lainnya, dapat disimpulkan, dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang kejadian yang bersifat fiksi. Fiksi itu artinya tidak nyata dan penuh imajinasi atau khayalan, serta tidak benar-benar terjadi. Nah, dongeng memiliki fungsi yang pertama menyampaikan pesan moral atau mendidik untuk pembaca. Yang kedua sebagai hiburan bagi pembaca. Struktur dongeng ada apa saja? Yang pertama pendahuluan, yaitu kalimat pengantar untuk memulai cerita. Contohnya, biasanya pada dongeng, pada zaman dahulu kala atau pada suatu hari. Nah, itu merupakan kalimat pendahuluan atau pengantar. Lalu habis pendahuluan ada peristiwa atau isi dongeng, yaitu kejadian-kejadian yang disusun berdasarkan urutan waktu. Berarti ceritanya ya. Yang terakhir setelah isi ada penutup. Penutup adalah kalimat untuk mengakhiri cerita. Biasanya pada dongeng diakhiri dengan kalimat akhirnya mereka hidup bahagia atau akhirnya. Selanjutnya unsur intrinsik pada dongeng. Apa itu intrinsik? Intrinsik adalah unsur-unsur yang terdapat pada sebuah cerita. Nah, unsur intrinsik pada dongeng ada apa saja? Yang pertama tema, yaitu ide yang mendasari dongeng. Contohnya tema persahabatan, tema keluarga, tema kerajaan, dan masih banyak lainnya. Yang kedua latar belakang cerita. Latar belakang cerita ada waktu, tempat, suasana. Contohnya latar belakang waktu pada sore hari, pagi hari, malam hari. Contoh latar belakang tempat di sungai, di sekolah, di rumah. Dan latar belakang suasana contohnya mencekam, bahagia, menakutkan. Yang ketiga ada alur cerita, yaitu urutan peristiwa atau jalannya cerita dongeng. Yang keempat ada tokoh. Tokoh itu adalah pelaku cerita. Contohnya manusia, tumbuhan dan hewan yang diberi nama. Yang kelima penokohan. Ingat, berbeda dengan tokoh. Penokohan artinya karakter atau watak tokoh, yaitu ada karakter baik, jahat, karakter suka menolong, karakter tidak sombong. Dibedakan ya tokoh dan penokohan. Lalu ada amanat atau pesan moral, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Nah, setelah kita membaca suatu dongeng, pasti ada pesan atau moral yang terdapat pada dongeng tersebut. Ketujuh ada sudut pandang, yaitu cara pengarang menempatkan dirinya dalam bercerita. Kedelapan ada majas, yaitu gaya bahasa yang digunakan dalam sebuah cerita. Ada 8 unsur intrinsik dalam dongeng. Selanjutnya, contoh cerita dongeng yang terkenal di Indonesia ada apa saja? Ada yang tahu? Contoh-contoh cerita dongeng? Ada Malin Kundang, Bawang Merah Bawang Putih, Jaka Tarub, Lutung Kasarung, Timun Mas, Batu Menangis, Si Kancil.
Dan masih banyak lainnya cerita-cerita dongeng yang kalian bisa cari tahu. Nah, Ibu akan contohkan salah satu cerita dongeng. Dengarkan ya saat Ibu membaca. Semut dengan merpati. Pada suatu hari yang panas, semut mencari air untuk diminum. Setelah berjalan ke sana kemari, ia menjumpai sebuah kolam. Untuk masuk ke dalam kolam itu, ia memanjat rumput. Ketika memanjat rumput, ia tergelincir lalu terjatuh ke dalam kolam. Semut ditolong oleh merpati yang sedang duduk di atas pokok di tepi tasik itu. Merpati menggigit sehelai daun lalu menjatuhkannya dekat semut yang sedang terkapai-kapai. Semut bergerak ke arah daun lalu memanjat daun itu. Akhirnya daun hanyut ke tebing kolam. Semut naik ke tebing kolam lalu berjalan ke pangkal pokok. Pada ketika itu seorang pemburu burung hendak melemparkan jeratnya ke arah merpati. Ia menggigit kaki penjerat burung. Penjerat berasa sakit lalu melepas jeratnya. Merpati terbang dari situ untuk menyelamatkan diri. Nah, pesan moral yang dapat kita jumpai di cerita semut dan merpati adalah perbuatan yang baik akan dibalas baik juga. Sekarang kita bahas sesuai unsur-unsur intrinsik pada dongeng. Yang pertama, tokoh atau pelaku cerita. Pada semut dan merpati, pelaku ceritanya atau tokohnya ada semut dan merpati. Lalu ada si pemburu. Karakternya, ada yang tahu karakter dari cerita semut dan merpati? Semut baik hati dan ceroboh. Dia mau membantu si merpati lagi dan ceroboh saat mengambil minum di kolam. Lalu si merpati karakternya suka menolong. Si pemburu jahat dan suka memburu hewan. Nah, latar belakang waktu pada siang hari. Latar belakang tempatnya di tepi kolam. Nah, latar belakang suasananya karena di siang hari suasananya panas dan mencekam karena waktu itu ada pemburu. Pesan moralnya dalam cerita semut dan merpati selain tadi perbuatan baik dibalas dengan perbuatan baik juga, yaitu kita harus saling menolong sesama makhluk hidup yang sedang kesusahan. Banyak ya pesan moral yang terdapat pada cerita semut dan merpati. Nah, membaca dongeng ada tata caranya. Apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama lafal, kedua intonasi suara, yang ketiga tanda baca, yang keempat suara lantang. Lafal, yang pertama lafal. Lafal adalah pengucapan kata, yaitu pengucapan kata dengan tepat. Misalnya buku, bola, merpati, burung. Nah, itu kata ya. Lalu menggunakan frasa yang tepat. Frasa itu adalah gabungan dua kata. Misalnya, semut tergelincir, merpati terbang. Gabungan dua kata. Yang kedua ada intonasi suara. Ada tanda titik yaitu berarti suara datar. Ada tanda tanya berarti suara menurun. Ada tanda seru berarti suara agak naik. Lalu ekspresi yaitu penghayatan dan perasaan dalam membaca cerita. Ada tanda baca ada tanda koma, maka berhenti sebentar. Ada tanda titik, maka harus berhenti dan melanjutkannya kembali. Dibedakan ya, tanda koma dan tanda titik. Lalu suara lantang. Suara lantang digunakan saat membaca dongeng di depan orang lain, supaya atau agar terdengar jelas oleh pendengarnya. Nah, materi hari ini sudah selesai Ibu jelaskan. Kita belajar tentang apa itu dongeng, apa saja unsur-unsur intrinsik dongeng, dan bagaimana cara membaca dongeng. Diperhatikan lagi materinya.
dikerjakan tugasnya, tetap jaga kesehatan, tetap belajar, dan tetap semangat dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.